Shalom bagi Anda semua yang dikasihi Tuhan. Kesehatan jasmani harus benar-benar diperhatikan agar kita tetap fit di masa-masa ini. Namun kesehatan rohani harus menjadi prioritas agar kita dapat belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik selama masa pembatasan ini. Biarlah sukacita surgawi turun atas kita semua, sebab itulah yang menjadi kekuatan kita. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Bimbingan Pranikah Angkatan 31 kelas Agustus sampai November 2020. Perencanaan pernikahan perlu dipersiapkan dalam nilai-nilai kekristenan kita. Daftarkan diri Anda beserta pasangan. Info selengkapnya hubungi kantor gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat Tuhan untuk keberlangsungan dan operasional yang terus berjalan. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi Anda semua. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Li Irwandi, atau dengan scan QR Code berikut bisa melalui OVO, Shopee, GoPay, Link Aja, Dana, dan sebagainya. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Purian Jasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja. Harapan kami Anda yang berada di luar negeri, luar pulau, luar kota, maupun dalam kota Semarang tetap menyala di dalam roh. Mari bawa hati, pujilah Tuhan, dengarkan firman-Nya, dan Anda akan diberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu menolong kita setiap waktu. Dan kita percaya bahwa saat ini Dia akan mencurahkan berkat yang luar biasa. Sukacitanya akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah kami, Engkau hadir di mana kami berada, di rumah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami saat ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Kami boleh mengalami kelepasan, kesembuhan dan pemulihan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Serukan bersama. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali lagi kita mau nyatakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, percaya bahwa itulah kekuatan bagi jiwa kita. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Oh, haleluya, yang ada dalam hati kita takkan patah semangatku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi
sukacita Tuhan terus memenuhi setiap kita, sehingga ada kekuatan yang baru yang dicurahkan bagi kita semua untuk kita terus bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus batu penjuru kami. Mari katakan, Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Dia yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit. Mari sorakan bersama. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh haleluya, haleluya, Dia dahsyat dan berkuasa. Oh, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang bersorak. Masukkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru bersorak. Kau nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang bersorak. Kami masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Kau penyelamat dunia ini, Kau penyelamat hidup kami. Engkau Raja pemenang yang telah memberikan kemenangan bagi kami. Mari katakan bersama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus, Yesus, Dia tempat perlindungan, kubu pertahanan, namanya Yesus. Oh, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, lindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Mari katakan bersorak,
menang, bersorak kami masyurkan. Haleluya, juru sekali lagi bersorak. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang bersorak. Kami masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, ya tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau berkuasa untuk selama-lamanya. Engkau menjadi pengharapan bagi setiap kami saat ini. Kami mau terus datang kepadamu, menaruh harapan kami sepenuhnya kepadamu. Karena di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan setiap pengharapan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidup kami. Kau yang pegang hidupku, hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu dan salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Percaya namanya berkuasa. Haleluya. Sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman
pernah gagal dalam hidup kami. Mari nyatakan bersama, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sedia. Tak pernah gagal rencanamu Tuhan, amin. Kuasa-Mu sempurna, akan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Percaya ku aman. Oh, lebih lagi nyatakan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus yang menjadi kekuatan bagi kami umat-Mu. Ku percaya dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus yang menjadi kekuatan bagi kami saat ini. Kami percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Oh, yang percaya katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu. Oh, sebab Kau sumber kekuatan, Kau harapan kami Tuhan. Biar umat-Mu terus percaya kepada-Mu, Yesus Tuhan. Kau hidup selamanya, Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami menaruh harapan dan percaya kami hanya kepada-Mu Yesus. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dan menopang kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus kekuatan-Mu. Ku aman dalam-Mu, lebih lagi harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus ku
Yesus, kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari yang percaya katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Bapa di sorga, jikalau kami mempunyai Engkau Yesus Tuhan Yes. Allah kami. Engkaulah kehidupan, Engkaulah harapan kami, Yesus. Engkaulah yang menjamin masa depan kami. Amin. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan pemilik langit dan bumi. Yes. Termasuk Engkau memiliki kami Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan, jikalau kami sudah memuliakan Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah siapkan hati kami semua, untuk kami Tuhan boleh mengerti kerinduan dan kehendak Tuhan Ya Yesus. dalam kehidupan kami. Terima kasih. Memberkati praise and worship, memberkati saudara-saudara kami yang berada di rumah, Yes. yang saat ini mengikuti acara online. Biarlah Tuhan berkat Tuhan melimpah Yes. atas kehidupan saudara-saudara kami. Amin. Biarlah sore hari ini akan merupakan sore revival, Ya. akan merupakan sore kebangunan rohani Amin. untuk kami semua. Yes. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita yang percaya mengatakan amin. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa meskipun tidak bertatap muka, tapi melalui online pada sore hari ini. Saudara siap mendengar firman? Saudara sudah pegang Alkitab? Saudara bisa tunjukkan Alkitab saudara? Dan kita akan mendengar firman hari ini. Ya, judul dari firman Tuhan hari ini adalah Winner Never Quit. Pemenang pantang berhenti. Saudara, setiap orang kalau bisa ingin jadi pemenang, pasti. Kalau menang terus bisa tercatat di buku dan kemudian saudara bisa dicatat menjadi seorang pemegang rekor. Dan saudara tahu bahwa ekspresi dari pemenang, dia selalu mengangkat tangan dan ada senyum keluar dari mulutnya. Dia bersorak sebab dia sudah melakukan sesuatu dan dia bisa menang. Pasti ada senyum keluar dari mulutnya. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pemenang atau saudara pecundang? Di belakangnya ada seorang yang kalah. Seorang yang kalah selalu dia berkata, kenapa saya kalah? Ada penyesalan di dalam dirinya. Tetapi terlambat. Sekarang saudara secara rohani siapa yang jadi pemenang? Dan menang terhadap apa? Dengan apa menjadi pemenang? Dan pantang berhenti apa? Sebab judul yang saya berikan hari ini adalah Winner Never Quit. Pemenang pantang berhenti. Yohanes pasal yang kelima.
Saudara buka Alkitab saudara. Yohanes pasal yang ke-5. Saya baca buat saudara. Ayat yang ke-4. Saudara sudah siap? Alkitab saudara sudah disiapkan? Mari kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Menjadi seorang pemenang adalah seorang yang mengalahkan lawan, pasti. Kalau kita tidak ada lawan di depan, kita nggak akan jadi pemenang. Lawan kita adalah dunia dengan segala sistem dan kekhawatirannya. Di dalam dunia ini pasti ada sistem dan ada juga kekhawatiran di dalamnya. Lawan kita adalah dunia dengan segala keinginannya yang dapat menguasai manusia dan melawan firman Allah. Ini yang harus kita ketahui. Tetapi puji Tuhan yang mengalahkan dunia, itulah iman kita. Yang percaya kepada Yesus Kristus anak Allah. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya. Kata percaya artinya memiliki iman. Kalau iman adalah keyakinan akan sesuatu kebenaran. Tapi siapa yang percaya, artinya siapa yang memiliki iman, memiliki keyakinan akan kebenaran. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Dialah yang akan dapat mengalahkan dunia. Saudara, ini yang kadang sulit dipahami. Yesus adalah anak Allah. Saudara, mungkin kita berpikir nggak masuk logika. Saya berkata bahwa orang yang paling pinter, logika daripada manusia yang paling pinter pun, dia tidak dapat memahami hakikat Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan dialah Allah. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang disalahpahami. Kenapa Yesus anak Allah? Saudara, bukan berarti Allah beranak atau Allah diperanakan. Tetapi hakikat Allah ada pada Yesus. Sebab Dia adalah firman yang menjadi manusia. Saudara, saat saya memilih percaya kepada Yesus Kristus, maka Dia mengangkat beban dosa saya. Pada saat saya memilih percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, maka beban rasa bersalah saya dan rasa terpisah saya dengan Allah hilang. Dan beban ketidakberdayaan saya dan keputusasaan saya hilang pada saat saya percaya Yesus dan memiliki Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diingatkan bahwa kasih adalah kekuatan. Tetapi tidak pernah ada kekuatan, dua kekuatan di dalam hati kita. Pasti. Tidak pernah ada dua kekuatan di dalam hati kita. Kasih adalah kekuatan. Tetapi pada saat kebencian masuk di dalam hati kita,
Kebencian juga adalah sesuatu kekuatan yang bisa menghancurkan kita. Pada saat itulah kasih terusir dari hati kita. Iman itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang harus ada di dalam hati kita. Tetapi saudara, jangan pandang enteng kekhawatiran. Jangan pandang enteng kecemasan. Jangan pandang enteng ketakutan, sebab dia adalah juga kekuatan. Pada saat engkau takut, pada saat itulah imanmu akan tersingkir. Ketika keraguan datang, muncul keraguan. Keraguan adalah sebuah kekuatan juga. Pada saat itulah kepercayaanmu tidak bisa masuk dalam hatimu. Saudara tahu bahwa iman adalah datang dari pendengaran akan firman. Tetapi pada saat firman tercekik atau terhimpit, Tuhan Yesus bilang, pada saat firman benih itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, maka dia tidak pernah akan berbuah. Iman tidak pernah ada jikalau engkau mengasihi dunia dan segala nafsu yang ada di dalamnya. Menjadi pengikut Kristus yang tetap kudus dan berbelas kasihan atas keadaan dunia saat ini. Saudara bisa catat, menjadi pengikut Kristus yang tetap kudus dan berbelas kasihan atas keadaan dunia saat ini. Meskipun dunia di hadapan Tuhan sedang lenyap, firman Tuhan mengatakan sedang lenyap, demikian juga nafsunya. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus harus tetap kudus dan tetap berbelas kasihan atas keadaan dunia saat ini. Menjadi seorang pemenang dalam Tuhan adalah seorang yang tidak pernah berhenti memperhatikan sinyal-sinyal perubahan yang terjadi di dunia ini. Tidak pernah berhenti. Nah, inilah yang saya maksud, winner never quit. Pemenang tidak pernah berhenti. Berhenti apa saudara? Berhenti memperhatikan sinyal-sinyal perubahan yang terjadi di dunia ini. Untuk kesehatan jasmani penting memperhatikan sinyal. Minggu lalu telinga saya berdengung. Pada waktu telinga saya berdengung dan saya cetek jari saya, enggak terdengar. Saya tutup telinga kiri, telinga kanan saya enggak bisa dengar. Saya berkata ini sinyal. Saya harus periksakan dan ternyata benar di dalam ada radang dan kalau dibiarkan dia akan merusak gendang telinga dan akibat yang fatal, gendang telinga bisa rusak dan tidak bisa mendengar. Pentingnya memperhatikan sinyal perubahan dalam tubuh kita. Kalau kita sakit dada di sebelah kiri, ini sinyal. Saudara cepat bertindak. Kalau dibiarkan, orang bilang ada angin duduk. Dan tiba-tiba dia akan jatuh dan rebah. Pada saat diangkat ke rumah sakit sudah tidak ada. Pada saat saudara batuk, kering, bersin, itu polusi udara. Sinyal bahwa batuk, bersin itu polusi. Tapi pada saat batuk, lendir, bersin, pilek, itu pilek biasa. Itu sinyal pilek biasa. Tapi pada saat batuk kering, bersin, nyeri tubuh, lemah, demam tinggi, kesulitan bernapas,
hilang indera perasa dan pengecap, itu sinyal bahwa ada virus COVID-19. Kita harus cepat rapid test, kalau perlu swab dengan PCR. Nah, sinyal-sinyal yang harus kita ketahui. Tetapi menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan, saudara, kita harus tahu sinyal secara rohani. Hari ini ada perubahan persenjataan di dunia. Kemarin saya baru baca seorang presiden Rusia, dia mengatakan kami membuat senjata yang paling hebat dan lebih daripada Amerika. Senjata itu adalah senjata yang sangat luar biasa. Ada perubahan tatanan musim. Kita melihat perubahan musim. Ada anomali. Tidak persis pada musimnya. Ada musim hujan dia bisa kemarau, musim kemarau dia bisa hujan. Anak saya di Amerika, dia berkata, ini bukan musimnya salju. Tapi tiba-tiba salju turun. Ada perubahan. Saudara, perubahan teknologi, khususnya teknologi informatika. Nah, di sini nanti kita akan bahas. Kita yang berada di abad milenial. Dikatakan millennial grew up with abundant information and abundance access to that information. Jadi melimpah informasi. Kita mengakses juga kepada informasi itu sangat mudah sekali. Dan itu menyebabkan perubahan gaya hidup. Ada gambar persenjataan, ada gambar anomali musim, ada gambar juga perubahan teknologi. Kita harus bertanya, saudara, kita harus bertanya, ada apa di dunia ini? Dan persiapan apa yang harus kita lakukan? Ini yang paling penting buat anak-anak Tuhan. Persiapan apa yang harus kita persiapkan menghadapi hal ini? Sebagai eksposisi, saya sampaikan kepada saudara-saudara, buka Alkitab 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Saudara, Alkitab saudara bisa garis bawahi dikata ketahuilah. Dan masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Dalam terjemahan lain yang paling pas itu tidak mempedulikan agama tetapi unholy. Tidak kudus. Wicked. Jahat. Ya saudara, kita lanjut. 2 Timotius pasal 3 ayat 3 dan 4. Masa sukar ini banyak orang tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Pada saat saya baca ini, Tuhan, seringkali itu ada di dalam diri saya.
Saya menangis. Saya berkata, firman Tuhan mengatakan, mengingatkan saya, pada saat engkau berada di dalam tubuh ini, engkau harus terus menghadapi masa sukar. Sebab ini ada yang harus kita lawan. Saudara, yang pertama, hari-hari terakhir yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah, saudara sadar dan mengerti dan berusaha untuk tahu bahwa ada sinyal-sinyal perubahan yang akan menyebabkan masa sukar. Ada masa sukar, kalepos. Masa yang sangat berbahaya. Masa galak dan garang menggeramkan dan bisa diartikan menyedihkan. Saudara, perubahan persenjataan pada saat Perang Dunia I itu sederhana. Pada saat Perang Dunia Kedua mulai bom atom, Hiroshima Nagasaki dibom dan akibatnya sampai dengan hari ini masih ada. Saudara bisa bayangkan perubahan persenjataan saat ini. Rusia dia bilang, kami sudah siap dengan peluncur hipersonik. Dan kami siap juga dengan senjata nuklir, bom nuklir. Saudara bisa bayangkan kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, akan terjadi masa sukar yang sangat luar biasa. Perubahan tatanan musim itu juga satu perubahan dan akan kita alami, dan itu merupakan hari-hari terakhir yang sukar. Gempa bumi yang tidak bisa diprediksi. Saya mengerti betul soal gempa bumi, karena saya latar belakang di teknik sipil. Buku tentang gempa bumi terus berubah. Tatanan tempat gempa bumi di Indonesia terus berubah. Tempat yang dikatakan bebas dari gempa bumi, sekarang terjadi gempa bumi. Orang berkata Kalimantan bebas dari gempa bumi, oleh sebab itu kita pindah ke Kalimantan. Dengan perubahan musim, dengan adanya anomali musim, dengan adanya rencana Tuhan, dengan tanda-tanda akhir zaman, semua bisa ada perubahan. Kita harus tahu persis. Saudara, banjir, tsunami, tanda-tanda aneh di langit dan di bumi, tatanan geologi di dunia, pandemi, semua membuat kita menjadi takut dan cemas. Kita mendengar ribuan gagak datang, jutaan belalang tiba-tiba datang. Ada apa? Para ahli bertanya, ada apa ini? Saudara, kalau saya baca ternyata harusnya kita sudah tahu. Ketahuilah. Engkau harus tahu, sadar dan mengerti, dan harus berupaya untuk tahu. Ini semua menggenapi tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 21 ayat 25-26. Dia mengatakan bahwa akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelolar laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, perubahan oleh kemajuan teknologi informatika ini yang paling luar biasa. Yang membuat orang jauh menjadi dekat dan orang dekat menjadi jauh. Orang tua cukup sulit menghadapi anak-anak karena mereka ingin terus memegang
HP ini, smartphone ini. Saudara, ada apa? Kemarin saya dapat juga dari Pak Bekti bahwa sekarang ada sinar laser dan hologram. Bisa berkomunikasi dalam segala bahasa hanya dengan sinar laser dan hologram. Gak usah belajar bahasa Jepang, dengan alat ini maka bahasa Jepang akan meluncur dan bisa menerjemahkan. Ada apa, saudara? Kalau kita baca Wahyu pasal 13 ayat 7, ternyata ini juga adalah tanda-tanda akhir zaman. Dunia sekarang sedang mengarah kepada global ekonomi. Sekarang dunia sedang mengarah kepada global government. Gimana caranya? Caranya hanya bisa dengan peningkatan perubahan teknologi. Kata kalepos ditulis juga dalam Matius pasal 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Nah, ini kata sangat berbahaya adalah kalepos. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 2 orang yang kerasukan setan-setan. Ya, bukan setan satu tetapi setan-setan. Possessed with devils. Ada kata jamak di situ. Kerasukan setan-setan. Saudara, ternyata pada saat orang ini kerasukan setan, dia sangat berbahaya dan tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saya ambil kesimpulan bahwa masa yang sukar ini adalah masa yang dipengaruhi oleh kuasa setan-setan. Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Ternyata dalam masa yang sukar ini ada setan. Dalam masa yang sukar ini ada Prince of Darkness. Ada rajanya kegelapan. Ada juga tempter. Ada pencoba terus yang selalu mencobai. Tetapi saudara, menghadapi masa sukar yang berbahaya ini, kita harus tenang. Saudara harus relax. Sebab apa? Sebab ada Yesus. Ada Yesus Tuhan dan Allah kami. Dia berkuasa atas dunia ini. Dan berkuasa menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Amin. Yang kedua, saudara, hati-hati kehilangan kekudusan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Awalnya mencintai dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa yang lain dikatakan sangat cinta. Tentu saudara berpikir apakah saya tidak boleh mencintai diri saya sendiri? Oh, tentu sangat boleh. Saya mandi juga hampir tiap hari, minimal 2 kali sehari. Saya mencintai diri saya dan saya mencintai semua anggota tubuh saya. Saya pelihara dia. Tetapi yang dimaksud di ini adalah sangat mencintai. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi hamba uang. Cinta uang. Firman Tuhan mengatakan akar segala kejahatan adalah memburu uang. Menyimpang
dari iman. Sehingga kalau cinta akan uang, kita bisa berbuat segala sesuatu. Pada saat kita cinta uang, kita bisa merubah image. Pada saat kita cinta uang, kita bisa membuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Pada masa yang sukar ini diawali dengan mencintai dirinya sendiri. Artinya apa, saudara? Artinya egois. Yang dipentingkan adalah dirinya sendiri saja. Dia bisa membesarkan diri, menganggap dirinya paling besar. Seperti perumpamaan meniup balon. Ditiup balon itu akan terus membesar. Dan pada saat kena titik, dia bisa meledak. Saudara, seorang yang suka membual, pasti dia menyombongkan diri. Menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Dia angkuh. Dia merasa bahwa, kamu ini apa? Dilanjutkan, kadang-kadang dia bisa jadi pemfitnah atau dia suka menghujat orang. Mencela dan mencaci. Itulah orang yang angkuh. Seorang yang sangat kaya raya, yang bisa menggoncangkan dunia. Yang paling dibenci oleh Perdana Menteri Mahathir. Inisialnya GS. Dia ditanya oleh wartawan, "Are you religious?" "No." "Do you believe God?" "No." Saudara, saya baca dan saya lihat betapa angkuhnya dia, betapa sombongnya dia. Dia merasa dia bisa menggoncang dunia, dia bisa mengguncang negara. Satu negara bisa digoncang oleh dia. Hati-hati pada saat kita berontak kepada orang tua. Anak-anak yang mendengar hari ini, pemuda dan remaja. Engkau harus taat kepada orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Pada waktu 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus minta disembuhkan. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah kamu kepada imam. Tunjukkanlah dirimu kepada imam." Sebelum mereka datang kepada imam, di tengah jalan mereka sembuh. Yang 9 pergi meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi yang 1 datang kepada Tuhan Yesus. Dia menyembah dan dia berkata, "Terima kasih." Tuhan Yesus begitu heran. Bukankah 10 yang aku suruh pergi kepada imam? Tetapi mengapa hanya 1 yang datang? Saudara, kita tahu ini adalah sifat dosa dari tubuh kita. Yang tidak pernah mau berterima kasih. Yang tidak pernah mau mengucap syukur. Semuanya serba kurang. Kita sudah diberkati, masih kurang. Tidak ada ucapan syukur keluar dari hati kita. Tidak pernah ada kata cukup. Sebab apa? Sebab masih mencintai uang lebih dari segalanya. Awalnya mencintai dirimu sendiri, sangat mencintai. Akhirnya kehilangan kekudusan. Pada saat Daud ditegur oleh Nathan, "Mengapa engkau menghina Tuhan?" Dengan melakukan yang jahat di matanya. Nathan dia menegur kepada Daud, "Uria orang Het itu
Kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang dari Bani Amon. Saudara, diawali dengan mencintai dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia sudah aman dan nyaman, segalanya sesuatu tercukupi. Akhirnya dia tidak ikut berperang bersama tentaranya. Akhirnya dia jatuh, kehilangan kekudusan. Mengapa diterjemahkan wicked, jahat, unholy, itu jahat? Karena pada saat kita kehilangan kekudusan, pada saat itulah kita jahat di mata Tuhan. Saudara, sinyal perubahan yang harus diketahui pada akhir zaman ini adalah penurunan moralitas, degradasi moral. Kita diminta oleh Tuhan untuk berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran. Manusia cenderung percaya kepada teori relativitas yang menganggap bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Perbedaan itu tergantung di mana saya berada. Padahal Tuhan mengatakan supaya kita berpegang pada prinsip kebenaran. Pada saat di Indonesia tidak bisa kawin sejenis. Pria dengan pria menikah di Indonesia nggak bisa. Dia pergi ke negara lain. Sebab di negara lain ada kebenaran yang lain. Dia bisa menikah di sana. Dan manusia cenderung kepada paham ini. Kadang-kadang kita berlawanan dengan firman, tapi kita berkata bahwa itu kan kebudayaan. Itu kan budaya yang harus kita hormati. Sebab kita berbeda. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus memandang kepada kebenaran firman Tuhan. Firman adalah kebenaran. Sebab apa, saudara? Jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan. Kita baca Imamat pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dikatakan lagi, you shall be holy. Ya kamu harus, mau nggak mau, suka atau tidak suka, kamu harus kudus. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan, aku ini, Tuhan berkata kudus. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Engkau sudah dipisahkan dengan pengorbanan firman yang menjadi manusia. Dan rela mati di atas kayu salib. Dia sudah berkorban bagimu dengan darah. Dengan pengorbanan itu engkau telah ditebus. Engkau menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan dia berkata, engkau harus kudus bagiku. Petrus dia berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Pada saat saya menyampaikan ini, saya sangat ditegur. Saya berkata, Tuhan, apakah bisa saya jadi kudus? Tuhan mengatakan bisa. Sebab engkau sudah dipisahkan
dan kau sudah menjadi milikku. Saudara, ketahuilah dan catatlah bahwa kita dipanggil itu untuk dikuduskan, dipisahkan, menjadi milik Tuhan. Kalau kita mengerti ini, kita mengerti, maka kita tenang. Kita rileks menghadapi situasi yang ada saat ini. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu cemas. Hati-hati. Kecemasan dan ketakutan akan mengusir iman dari hatimu. Yang ketiga, saudara, hati-hati kehilangan belas kasihan. Diawali dengan tidak berpengasihan. Tidak tahu mengasihi. 2 Timotius 3 ayat 3, tidak tahu mengasihi. Dalam bahasa Inggris dikatakan without natural affection. Artinya tanpa kasih sayang, gak ada kasih sayang. Saya tulis di sini dari terjemahan King James Indonesia, tidak berpengasihan. Itu sangat dekat dengan belas kasihan. Saudara, kalau saudara mengerti masa sukar hari ini, dan kalau saudara terus mengikuti arus perubahan, maka kita akan kehilangan belas kasihan. Biasanya diteruskan dengan tidak mau berdamai. Maunya ribut terus. Padahal Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Suka menjelekkan orang. Kalau ada kelemahan orang, dia bukan berbicara kepada orangnya, tapi bicara kepada yang lain. Maksudnya apa? Harusnya dia panggil dan mengkonfrontasikan dan menegur secara langsung. Tapi justru menjelekkan orang, menceritakan kepada yang lain, itu namanya memfitnah. Biasanya orang yang itu tidak dapat mengekang dirinya sendiri. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Padahal Tuhan bilang orang yang menguasai diri adalah melebihi orang yang merebut kota. Selanjutnya, hati-hati kehilangan belas kasihan pada saat saudara dan saya garang. Garang dalam arti negatif, sebab arti positif garang juga bisa. Saya garang berusaha, sehingga saya berusaha dengan garang. Tapi garang negatif, ganas, disinggung sedikit cepat marah, sangat berlawanan dengan sifat lemah lembut yang Tuhan inginkan. Suka berkhianat, pembelot, mukanya dua, hipokrit, munafik. Sehingga Tuhan Yesus dia tegur kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Saduki, kamu munafik. Sebab engkau suka berkhianat dan jadi pembelot. Saudara berlagak tahu. Orang yang punya sifat seperti ini. Dan kalau saya juga punya sifat seperti ini. Susah diberitahu. Kadang-kadang dia berkata, lu gak usah kasih tahu gue lah. Gue udah tahu semuanya. Pada saat diberi nasihat dipotong. Seorang memberi nasihat belum selesai. Udahlah gak usah. Saya udah tahu semuanya. Tapi kadang-kadang berlaga tahu. Kalau kamu mau nasihati saya, nasihati yang lain. Kalau saya musuhan dengan orang itu, kamu nasihati orang itu, bukan kamu nasihati saya. Dia berlaga tahu.
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini saudara, kehilangan kasih kepada Allah. Kehilangan kasih artinya kasih menjadi dingin. Mengapa kita tidak punya belas kasihan? Penyebabnya adalah kasih kita menjadi dingin. Saudara, roh belas kasihan harus jadi penggerak untuk bisa jadi pemenang yang pantang berhenti berbuat baik. Menjadi pemenang bukan untuk ingin populer. Menjadi pemenang bukan untuk spektakuler. Tapi menjadi pemenang supaya punya hati yang berbelas kasihan. Yang terus pantang berhenti untuk berbelas kasihan seperti Yesus. Tiap kali dia berjalan, dia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada saat dia berjalan, kemudian dia melihat orang yang sakit, hatinya timbul belas kasihan. Setiap kali tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pada waktu dia melihat ada seorang buta, orang buta ini dia berteriak, "Tuhan, sejak kecil saya tidak bisa melihat. Dunia ini gelap buat saya. Kasihanilah saya." Dicatat saudara, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, kenapa David Livingstone masuk Afrika dan jutaan orang Afrika diselamatkan kepada Tuhan? Dia juga berusaha untuk membantu orang-orang di daerah situ, bangsa-bangsa yang primitif, untuk membuka jalan perdagangan supaya mereka juga bisa maju. Meskipun dia harus menderita, tangannya diterkam oleh harimau sehingga keplek, saudara. Dia kehilangan istrinya. Tetapi dia berkata, "Saya tetap jadi pemenang yang pantang berhenti untuk menunjukkan belas kasihan dan berbuat baik." Saudara, kenapa Jim Elliot saya baca setelah dia lulus sekolah Alkitab, dia pergi ke suku di Ekuador. Meskipun akhirnya hanya beberapa bulan dia dibunuh oleh 10 orang dari suku terasing itu. Mengapa saudara Guangzhou di China lebih banyak orang yang diselamatkan? Sebab ada seorang yang hatinya berbelas kasihan. Robert Morrison. Saudara, bagaimana dengan kita? Pada saat engkau melihat suamimu, pada saat engkau melihat istrimu, pada saat engkau melihat anak-anak, apakah ada hati yang berbelas kasihan? Kalau saya sudah diselamatkan, apakah suami saya sudah diselamatkan? Pada saat saya menerima sukacita Tuhan, apakah istri saya juga menerima sukacita? Apakah anak-anak juga sama dengan saya? Kita baca Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 23. Merupakan ayat-ayat yang terakhir. Yudas 1:20 berkata, "Tetapi kamu, saudara dan saya, saudara-saudara yang kekasih, bangunkan dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus, serta berdoa di dalam Roh Kudus. Bangunkanlah dirimu sendiri." Kita harus selesai dengan diri kita sendiri, baru jadi terang untuk orang lain. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita punya iman Yesus, iman yang mengalahkan dunia?
Saudara, bagaimana dengan kasih kita? Kita teruskan baca. Dan dengan berbelas kasihan kepada beberapa orang, kamu menjadi berbeda dari yang lain. Saya tadi tidak sebutkan kepada saudara, saya ambil terjemahan bukan dari terjemahan baru Indonesia, tapi dari terjemahan King James Indonesia. Ya. Itu yang diterjemahkan langsung dari King James Version. Itu lebih jelas dan lebih menambah pengertian. Ayat 22 mengatakan, dan dengan berbelas kasihan kepada beberapa orang, kamu menjadi berbeda dari yang lain. Nah, kalau dalam terjemahan yang saudara baca di rumah, kata-kata ini mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tetapi saya di sini mengambil kata, dengan berbelas kasihan kepada beberapa orang, kamu menjadi berbeda dari yang lain. Ada perbedaan. Jadi pada saat kita punya belas kasihan ada perbedaan. Makanya saya bikin gambar. Dua lampu dan yang lain lampu gelap. Tetapi ada satu lampu yang bercahaya. Itulah saudara. Itulah saya. Jikalau kita punya belas kasihan. Berbeda dari yang lain. Dan selamatkanlah yang lainnya dengan takut. Sentakkanlah mereka. Yang lainnya dengan keluar dari api. Dengan membenci pakaiannya yang cemar oleh daging. Saudara, mengakhiri firman Tuhan sore hari ini, saya ingin tampilkan kepada saudara Yesus Kristus yang berbeda dari yang lain. Pada waktu ada orang turun, kemudian dirampok. Setengah mati, jatuh dan setengah mati. Ada imam datang lewat, dia hanya berdiri di seberang. Dan hanya melihat dan tidak pernah ada rasa belas kasihan. Orang Lewi lewat, dia melihat kenyataan bahwa orang ini harus ditolong. Tetapi mungkin dia berkata tidak ada waktu buat saya. Dia hanya melihat dari seberang dan kemudian dia berjalan. Tetapi ada seorang yang tampil beda. Itulah orang Samaria. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Pada saat dia melihat orang yang sedang setengah mati, dia turun dari kudanya, kemudian dia angkat. Dia bawa. Dia lakukan sesuatu. Dia bayar. Dia berkata, terus pulihkan dia. Kalau kurang nanti aku datang kembali, aku bayar kembali. Saudara, ini berarti selamatkan yang lain dengan takut. Sentakkanlah mereka keluar dari api. Jangan bersikap masa bodoh. Bangkitkan roh belas kasihan. Selamatkanlah suamimu. Selamatkanlah istrimu. Selamatkan anak-anakmu. Selamatkanlah saudara-saudaramu. Seperti doa Abraham. Tuhan, kalau ada 50 orang, masa engkau akan menghancurkan Sodom? Tuhan bilang enggak. Kalau 45, kalau 40, kalau 30, kalau 20. Sekali lagi aja Tuhan. Dia berkata dengan mengangkat mungkin tangan dia. Dia berkata, Tuhan, sekali lagi saja. Aku minta. Ada hati yang berbelas kasihan sebab dia tahu ada Lot di sana. Tuhan berkata, kalau ada 10 orang, aku tidak membinasakan Sodom. Hari ini, saya ingin mengajak kepada saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah masa yang sukar. Jangan sampai kita kehilangan kekudusan.
Jangan sampai juga kita kehilangan belas kasihan Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Saudara yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, janganlah engkau takut. Ada Yesus. Dia Tuhan dan Allah kita. Biarlah kiranya hormat dan kuasa kita terus tujukan kepada Dia. Saudara tenang, sebab Dia beserta dengan saudara, sebab Dia beserta dengan saya juga. Jangan khawatir tentang pekerjaanmu, jangan khawatir tentang keluargamu, jangan khawatir dengan usahamu. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Dia bisa melimpahkan berkat-Nya kepada kita di luar pengetahuan kita. Dia juga bisa menyelamatkan kita, memulihkan kita dari penyakit. Dia Tuhan yang besar.
Dan Dia adalah hakikatnya adalah Allah kita. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk kemuliaan Dia. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Saya ingin bersama-sama saudara berdoa. Saudara yang membutuhkan doa, saudara bisa menaruh tangan saudara di dada saudara. Apapun yang ingin saudara doakan dengan penuh iman dan percaya kepada Yesus Tuhan kita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang berbeban berat, menghadapi usaha, menghadapi pekerjaan, menghadapi keluarga saat-saat ini. Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kepada kami berkat yang berlimpah. Engkau Tuhan kami. Saudara kami yang sakit, Engkau juga sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, ada kuasa yang menyembuhkan. Ada kuasa yang memulihkan engkau. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah mendengar doa kami. Engkau Tuhan penyelamat kami. Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami akan mengakhiri, kami menengadahkan tangan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Dia datang kembali. Kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gunung batu, keselamatanku, Allah yang ku percaya dalam setiap langkahku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Ku angkat tangan tinggikan nama-Mu. Ku angkat tangan tinggikan nama-Mu. Ku angkat tangan tinggikan